Sobat Smart ASN, pendaftaran sekolah kedinasan sudah berakhir. Maka tahapan selanjutnya adalah ujian seleksi kompetensi dasar atau SKD yang akan dilaksanakan oleh BKN setelah pengumuman hasil seleksi administrasi. SKD akan dilaksanakan menggunakan aplikasi Computer Assisted Test atau CAT yang disediakan oleh BKN. Yang jadi pertanyaannya adalah seperti apa bentuk aplikasi CAT yang dimiliki oleh BKN ini. Mungkin saja akan dijelaskan beberapa menit sebelum memasuki ruangan CAT. Tapi, apakah cukup waktu untuk menguasai aplikasi ini? Tentu saja tidak. Bahkan yang akan terjadi, waktu Anda mengerjakan soal akan berkurang karena masih harus mencari-cari tempat tombol dan fitur yang disediakan aplikasi ini. Jangan sampai Anda kehabisan waktu untuk mengerjakan soal-soal hanya karena masih asing dengan aplikasi CAT BKN ini. Jadi, akrabkan diri Anda dari sekarang dengan menonton video ini secara berulang agar Anda bisa memanfaatkan semua fitur yang disediakan aplikasi ini dengan baik. Sobat Smart ASN, sebelum kita melihat aplikasi dan petunjuk penggunaan aplikasi CAT BKN ini, bantu kami untuk mensubscribe channel ini, like, komen, dan aktifkan loncengnya agar tentu saja Anda bisa menjadi yang pertama melihat video kami berikutnya. Adik-adik Smart ASN, dalam ruangan CAT ini ada beberapa tata tertib yang harus adik-adik pahami. Untuk diketahui oleh adik-adik bahwa memasuki ruangan CAT tidak diperkenankan membawa alat tulis, pensil, ballpoint, penghapus, kertas karena panitia sudah menyiapkan pensil dan kertas di dalam ruangan CAT. Tata tertib di dalam ruangan CAT yang pertama, bila terjadi masalah pada komputer, angkat tangan Anda tanpa bersuara. Yang kedua, peserta yang sudah selesai boleh langsung meninggalkan ruangan. Pensil tidak boleh dibawa keluar ruangan. 3. Kertas coretan dibawa keluar, dibuang di dekat pintu keluar. Keempat, semua tindak kecurangan akan dikenakan penalti. Adik-adik Smart ASN, memasuki ruangan CAT, masing-masing peserta akan diberikan satu komputer untuk mengerjakan soal-soal SKD, di mana layar halaman depan akan tampil seperti ini. Ini adalah halaman pertama yang akan adik-adik lihat. Kolom pada halaman ini akan diisi dengan data informasi yang diambil pada kartu peserta SSC ASN Dikdin tahun 2020. Kartu ini diperoleh pada akun SSC ASN adik-adik masing-masing setelah adik-adik dinyatakan lulus seleksi administrasi. Baik, langkah yang harus adik-adik lakukan adalah mengisi identitas pada kolom yang tersedia pada komputer. Mulai dari NIK. NIK nanti bisa diambil pada kartu peserta SSCN. Kemudian nomor peserta. Nomor peserta ini juga akan muncul di kartu peserta adik-adik. Kemudian PIN. PIN ini akan dituliskan oleh panitia pada saat adik-adik melakukan check-in sebelum memasuki ruangan CAT. Kemudian yang terakhir adalah PIN sesi. PIN sesi ini akan adik-adik diberikan di dalam ruangan CAT. Setelah adik-adik mengisi semua kolom yang tersedia, adik-adik melakukan login. Setelah adik-adik mengklik login, maka akan tampil halaman biodata. Ini akan berisi tentang biodata adik-adik yang mengikuti tes. Silakan adik-adik perhatikan semua kolom yang terisi. Apakah biodata yang ditampilkan pada komputer atau halaman biodata ini sudah sesuai dengan data diri adik-adik masing-masing. Jika tidak, maka acungkan tangan adik-adik ke panitia dan klik batal ujian. Jika biodata yang tampil sudah benar, maka adik-adik mengklik mulai ujian. Setelah adik-adik mengklik mulai ujian, maka akan tampil halaman seperti ini. Halaman ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yaitu bagian yang berisi tentang biodata adik-adik.
kemudian waktu dan jumlah soal pengerjaan, kemudian jumlah soal yang sudah terjawab, jumlah soal yang belum terjawab, dan waktu yang tersisa. 3 item terakhir ini menjadi hal utama yang harus adik-adik perhatikan, sehingga adik-adik bisa memanage waktu dengan baik. Bagian yang kedua, yaitu soal dan jawaban. Jadi, di kolom kedua ini akan tampil soal berserta pilihan jawabannya. Adik-adik silakan membaca soalnya di atas, kemudian mengklik salah satu jawaban yang dianggap paling benar. Ketika sudah mengklik salah satu jawaban yang paling benar, dianggap paling benar, maka klik simpan dan lanjutkan. Namun, ketika adik-adik merasa ragu untuk menjawab atau tidak ada gambaran sekali terhadap jawaban soal ini, maka adik-adik bisa mengklik lewatkan soal ini untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Bagian yang ketiga, sebelah kanan layar Anda itu adalah navigasi yang berisikan angka-angka 1 sampai 100. Ini adalah keseluruhan soal yang akan adik kerjakan. Yang berwarna hijau, ini adalah soal-soal yang sudah adik-adik isi jawabannya. Dan yang berwarna merah, ini adalah soal-soal yang belum dikerjakan. Navigasi ini bisa adik-adik manfaatkan untuk mengklik langsung soal mana yang ingin diperiksa kembali. Jika semua pertanyaan atau soal sudah dikerjakan dan waktu masih tersisa, adik-adik bisa memeriksa kembali soal-soal yang jawabannya adik ragukan. Tetapi ketika sudah merasa yakin, maka adik-adik bisa mengklik selesai ujian. Maka akan tampil halaman konfirmasi. Apakah adik-adik sudah yakin untuk menyelesaikan ujian ini ataukah masih ingin memeriksa kembali jawaban? Jika tidak, halaman konfirmasi ini akan kembali ke halaman sebelumnya, sehingga adik-adik bisa melanjutkan menjawab dan memperbaiki jawaban yang dirasa ingin dirubah. Jika iya, maka adik-adik akan dianggap selesai mengikuti ujian dan tidak dapat memperbaiki lembar jawaban kembali, dan akan masuk ke halaman rekapitulasi nilai. Di sini adik-adik bisa melihat berapa perolehan nilai masing-masing kelompok soal, TIU, TWK, TKP, dan total keseluruhannya. Pada halaman ini, adik-adik bisa ketahui apakah sudah bisa masuk passing grade ataukah tidak. Keterangannya akan tampak pada bagian bawah sebelah kanan. Jika batas waktu ujian ini habis, tapi adik-adik belum selesai mengerjakan seluruh soal yang ada, maka halaman ini akan tertutup secara otomatis dan langsung masuk ke halaman rekapitulasi nilai. Terima kasih adik-adik, itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan petunjuk teknis penggunaan CAT yang dimiliki oleh BKN. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar dan Smart ASN akan segera menanggapi.